Makanya belakangan ini sering banget ya lihat link short pro seliweran. Dan mungkin banyak dari kita yang penasaran, ini apaan sih sebenarnya? Nah tenang, Anda nggak sendirian kok. Yuk kita coba bedah barang-barang platform ini, tapi kita bakal lihat murni dari informasi resmi yang mereka kasih, biar kita dapat gambaran paling jernih. Pertanyaan besarnya tuh simpel aja sebetulnya. Short Pro ini tuh platform buat senang-senang, buat hiburan, atau jangan-jangan ini skema investasi? Nah, ini nih yang mau kita cari tahu jawabannya. Dan kita bakal pakai contekan langsung dari dokumen resmi mereka sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, dan ini mungkin yang paling krusial ya. Jadi ini hiburan apa investasi? Kita langsung to the point aja deh. Kita lihat sendiri apa kata Short Pro soal status mereka. Apakah ini beneran peluang buat investasi atau bukan? Dan jeng-jeng, ini dia jawabannya. Langsung dari mulut mereka sendiri. Short Pro itu dengan jelas, tegas, dan terang-terangan bilang kalau mereka bukan platform investasi. Titik. Ini penting banget ya. Ini fondasi utama yang harus kita pegang sama-sama sebelum kita lanjut lebih dalam. Terus kenapa sih bedain ini penting banget? Gini, simpelnya ya. Kalau sebuah platform itu ngaku sebagai platform investasi, hukumnya wajib diawasi sama OJK atau Bapepti. Nah, dengan mereka bilang, oh kami ini platform hiburan digital, secara otomatis mereka menempatkan diri di luar radar pengawasan dua lembaga keuangan itu. Paham kan bedanya? Dan mereka punya 3 alasan utama nih buat ngedukung klaim itu. 1, mereka bilang bukan lembaga keuangan kayak bank gitu. 2, mereka nggak ngumpulin dana dari masyarakat dengan tujuan untuk diinvestasikan. Dan yang ketiga, mereka nggak main di perdagangan komoditas. Nah, 3 hal ini yang jadi alasan utama mereka, kenapa mereka merasa nggak perlu diawasi OJK atau Bapepti. Oke, lanjut ke bagian kedua. Gimana sih model bisnisnya jalan? Pertanyaan logisnya kan, kalau duit yang kita masukin itu bukan investasi, terus dipakai buat apa dong? Nah, sekarang kita coba telusuri jejak aliran dananya, lagi-lagi berdasarkan penjelasan resmi dari mereka. Nah, ini nih, coba perhatiin deh pemilihan katanya. Uang yang kita setor itu nggak disebut investasi, sama sekali bukan. Istilah resmi dari mereka itu dana partisipasi program dukungan drama. Kelihatan banget kan pemilihan kata ini sengaja banget dibuat biar ada garis pemisah yang tebal antara mereka dan dunia investasi. Jadi, dana partisipasi ini larinya kemana aja? Kata mereka sih, uang itu dipakai buat muterin seluruh ekosistemnya. Mulai dari buat bikin iklan, promosiin drama-dramanya, nyebarin iklannya ke medsos, terus sebagian balik lagi ke kita sebagai pengguna dalam bentuk insentif, dan ya sisanya buat biaya operasional dan pengembangan platformnya. Oke, masuk akal. Tapi kan namanya bisnis pasti harus ada untungnya dong. Kalau dana dari pengguna diputer buat operasional sama insentif lagi, terus Short Pro-nya sendiri dapat untung dari mana? Jawabannya ada 3 sumber utama. Pertama, dari insentif kalau konten dramanya laku keras. Kedua, ya jelas dari iklan digital. Dan ketiga, dari kerjasama promosi dan monetisasi lainnya. Jadi, profitnya itu nggak cuma dari dana pengguna, tapi dari kontennya itu sendiri yang menghasilkan uang. Nah, disinilah lingkarannya jadi lengkap. Sebagian dari profit perusahaan tadi itu dialokasikan lagi, dibalikin lagi ke pengguna yang aktif sebagai insentif. Jadi kalau digambarin, modelnya itu siklus. Dari pengguna diputar buat operasional, menghasilkan profit buat perusahaan, sebagian profitnya balik lagi ke pengguna. Gitu terus. Lanjut ke bagian 3, aturan main verifikasi. Oke, anggaplah kita tertarik nih. Tunggu dulu. Sebelum bisa ikutan, kita harus tahu kalau Short Pro ini punya aturan verifikasi identitas yang, wah, ketat banget. Mereka pakai sistem yang namanya KYC atau Know Your Customer. Ini tuh semacam standar buat kenal sama penggunanya, buat verifikasi identitas. Dan Short Pro ngeklaim kalau sistem mereka ini canggih dan aman. Tujuannya ya buat mencegah ada akun-akun bodong atau penyalahgunaan. Aturan pertama dan yang paling utama, ini harga mati. Satu orang dengan satu identitas resmi cuma boleh punya satu akun. Udah itu aja. Sistemnya katanya dirancang buat langsung nolak kalau ada yang coba daftar 2 kali. Jadi buang jauh-jauh deh pikiran buat punya banyak akun. Dan yang ini aturan paling penting. Muka yang kita pakai buat selfie live itu harus sama persis plek-ketiplek sama foto yang ada di KTP atau SIM kita. Jadi jangan harap bisa lolos kalau pakai KTP kakak tapi yang selfie kita. Sistemnya bakal langsung bilang ditolak. Biar lebih jelas lagi, ini ada 4 syarat wajib biar bisa lolos verifikasi. Pertama, pakai KTP atau SIM asli, jangan hasil screenshot ya. Kedua, selfie-nya harus live, langsung dari kamera, bukan ngambil foto dari galeri. Ketiga, fotonya harus jelas, nggak boleh buram. Dan yang keempat, yang paling penting, dokumen dan muka selfie-nya harus orang yang sama, nggak ada tawar-menawar.
Oke, kita sampai di bagian terakhir, poin-poin penting buat kita sebagai pengguna. Setelah kita bongkar semuanya tadi, sekarang waktunya kita rangkum hal-hal paling penting yang wajib kita ingat sebelum memutuskan apa-apa. Jadi ada 5 hal kunci yang harus kita pegang. 1, yang paling utama, menurut pengakuan mereka, ini bukan platform investasi. 2, insentif yang kita dapat itu tergantung aktivitas, bukan bunga atau keuntungan tetap. 3, dana yang kita masukin bisa ditarik lagi setelah periode programnya selesai. 4, aturan verifikasi identitas atau KYC-nya super duper ketat. Dan yang kelima, landasan hukum mereka di Indonesia adalah sebagai platform hiburan digital, bukan lembaga keuangan. Nah, pada akhirnya setelah kita bedah semua fakta resmi ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Sekarang Anda udah tahu model bisnisnya gimana, klaim legalnya apa, dan aturan main verifikasinya seketat apa. Pertanyaannya adalah, apakah platform semacam ini cocok buat Anda? Jawabannya cuma Anda yang tahu.